Pasca kemenangan spektakuler dalam Perang Yarmuk pada tahun Nan-Marti-Dekur 6M, pasukan Islam melanjutkan ekspansi ke jantung wilayah Syam. Salah satu kota yang menjadi kunci utama dari seluruh kawasan ini adalah Damaskus, kota tua yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan militer Kekaisaran Bizantium di Timur Tengah. Penaklukan Damaskus bukan sekadar kemenangan militer. Ia adalah simbol dari runtuhnya kekuasaan Romawi Timur di Syam dan awal dari dominasi Islam di wilayah tersebut. Damaskus telah lama menjadi pusat penting dalam sejarah kuno. Di masa Romawi, kota ini adalah ibu kota provinsi Syria dan menjadi jalur perdagangan utama antara timur dan barat. Letaknya yang strategis membuat kota ini sangat dipertahankan oleh Bizantium. Dikelilingi oleh tembok tinggi, menara penjagaan, dan gerbang-gerbang besar, Damaskus adalah kota yang sulit ditaklukkan. Setelah pasukan Muslim meraih kemenangan besar di Yarmuk, mereka segera bergerak untuk mengepung Damaskus. Pimpinan tertinggi pasukan adalah Abu Ubaidah bin Jarrah, sementara Khalid bin Walid menjadi panglima lapangan yang mengatur taktik pengepungan dan serangan. Pengepungan Damaskus dimulai sekitar akhir tahun 13H, Nan 34M, dan berlangsung selama beberapa bulan. Abu Ubaidah mengatur pasukannya untuk mengepung seluruh sisi kota. Setiap gerbang dijaga oleh detasmen berbeda, dipimpin oleh sahabat-sahabat terpercaya. Gerbang timur, Bab Syarki, diawasi oleh Abu Ubaidah sendiri. Gerbang barat, Bab Al-Jabiyah, diawasi oleh Khalid bin Walid. Gerbang Thomas, Bab Tuma, diawasi oleh Yazid bin Abi Sufyan. Gerbang Kisan, diawasi oleh Amr bin Ash. Dan beberapa gerbang lainnya dijaga secara bergilir oleh para komandan Islam. Kota Damaskus juga menerima bala bantuan dari Bizantium, namun pasukan Muslim berhasil memotong jalur komunikasi dan suplai dari luar kota. Penduduk Damaskus, sebagian besar Kristen, mulai mengalami kesulitan pangan dan logistik. Khalid bin Walid kemudian melakukan pengintaian intensif dan serangan kecil ke tembok-tembok kota untuk menguji kekuatan pertahanan. Ia menyusun strategi diam-diam dengan kelompok elit penyerangnya untuk merayap naik ke tembok kota melalui titik terlemah, yaitu di sisi barat dekat gerbang Al-Jabiyah. Pada malam yang ditentukan, Khalid memimpin sekelompok kecil pasukan elit menaiki tembok kota dan berhasil membuka gerbang dari dalam. Begitu gerbang terbuka, pasukan Muslim menyerbu masuk dan melumpuhkan penjaga kota. Namun di sisi lain kota, Abu Ubaidah yang mengepung dari gerbang timur sedang dalam proses perundingan damai dengan para pemuka kota. Mereka mengajukan penyerahan diri dengan syarat bahwa nyawa dan harta penduduk dilindungi. Situasi ini menciptakan perbedaan pendekatan. Khalid merebut kota dengan kekuatan senjata, sementara Abu Ubaidah menerimanya melalui perdamaian. Sebagai pemimpin tertinggi, Abu Ubaidah memilih menghormati kesepakatan damai yang telah ia buat. Maka seluruh Damaskus dijamin keamanannya, meskipun sebagian telah direbut secara paksa. Khalid bin Walid sebagai prajurit yang taat akhirnya menerima keputusan Abu Ubaidah. Ini menunjukkan etika kepemimpinan dan ketaatan yang luar biasa di antara pasukan Islam. Abu Ubaidah kemudian membuat piagam perjanjian dengan penduduk Damaskus. Di dalamnya dijelaskan bahwa jiwa, harta, dan gereja mereka akan dilindungi. Tidak akan ada pemaksaan masuk Islam. Mereka hanya dikenakan jizyah, pajak perlindungan, dan sebagai gantinya mereka dilindungi dari musuh manapun. Penduduk Kristen Damaskus menyambut baik perjanjian ini. Mereka merasa jauh lebih aman di bawah kepemimpinan Islam dibanding penindasan kekuasaan Bizantium sebelumnya. Bahkan banyak penduduk kota yang secara sukarela masuk Islam setelah melihat keadilan pemerintahan Islam. Setelah penaklukan, Damaskus menjadi ibu kota sementara bagi pemerintahan Islam di Syam. Kota ini berkembang pesat sebagai pusat administratif, ekonomi, dan keilmuan. Beberapa gereja diubah menjadi masjid, namun banyak juga yang tetap difungsikan sebagai tempat ibadah Kristen. Salah satu bangunan paling bersejarah yang kemudian muncul adalah Masjid Umayyah, yang awalnya dibangun di bekas lokasi gereja Saint John. Damaskus kemudian menjadi ibu kota resmi kekhalifahan Umayyah pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan dan bertahan sebagai pusat kekuasaan Islam selama hampir 1 abad. Penaklukan Damaskus bukan hanya kisah militer, tetapi juga kisah diplomasi, toleransi, dan kepemimpinan yang bijaksana. Keputusan Abu Ubaidah untuk menghormati perjanjian damai menunjukkan bahwa Islam datang tidak hanya dengan pedang, tetapi dengan keadilan dan perlindungan bagi semua golongan. Etika perang Islam yang diterapkan oleh pasukan Muslim pada masa itu menjadi contoh bagaimana syariat Islam menjaga nilai-nilai kemanusiaan, bahkan dalam kondisi peperangan.